Saya Dr. Andri, psikiater Rumah Sakit Gading Medika yang jam pelayanan setiap hari Senin sampai hari Jumat. Dan di sini banyak yang ditangani sesuai dengan yang ditanyakan tadi, kasus anak-anak, terutama anak-anak kebutuhan khusus. Banyak dari Vaskes tingkat pertama direfer ke rumah sakit ini, karena di sini juga ada pelayanan tentang anak-anak kebutuhan khusus, di mana anak itu adalah merupakan suatu investasi masa depan. Anak punya pola tersendiri, dan anak bukan miniatur orang dewasa. Jadi artinya miniatur di sini orang dewasa tidak dengan suka-suka membentuk keinginannya, ya, keinginan orang dewasa, dan anak punya talenta. Terkait dengan tadi balita, tadi dengan tiba-tiba tanpa sebab marah yang nggak jelas, ini bagian dari salah satu hal yang perlu mendapat perhatian sejak kapan itu. Dan kalau itu menjadikan suatu hal untuk bisa menarik perhatian keluarga tidak paham, terutama pengasuh, ini akan membuat dia bisa memanipulasi. Jadi tindakan marah tanpa sebab bisa melukai dirinya sendiri dan orang lain, ini bagian dari tantrum, dan itu perlu mendapat perhatian dari kita semua, terutama pengasuh. Jadi jangan diabaikan dan jangan disubstitusi. Disubstitusi itu maksudnya karena dia marah meledak, terus hal ini dari beberapa pola yang saat ini akhirnya orang tua atau pengasuh memberi substitusi dengan gadget. Nah, dengan gadget tadi, kalau ada ketertarikan, ini juga nggak bagus. Akhirnya itu substitusi dan membuat dia nanti menjadi dependen atau ketergantungan. Kalau sudah ketergantungan dengan gadget, nah ini juga penanganannya lebih serius lagi. Jadi kalau dia tantrum, apakah itu berusaha melukai diri sendiri atau membuat orang lain dan mengganggu, sebaiknya penanganan orang tua atau pengasuh, di mana anak yang tantrum kita nggak boleh harus dengan posisi berdiri, kita harus sejajar, duduk, kontak mata, jadi saling melihat, terus kita dampingi. Misalnya dia mau teriak atau apapun, tetap kita dampingi, kecuali kalau anak tadi punya kebutuhan khusus, ya. Kalau anak punya kebutuhan khusus, yang sering ditangani di rumah sakit ini kasus-kasus ASD atau Autism Spectrum Disorder dan ADHD, Attention Deficit Hyperactive atau gangguan pemusatan perhatian. Dan ini sebenarnya penanganan khusus oleh psikiater anak remaja. Karena di wilayah Provinsi Bengkulu, ya, sejak saya 2010 hingga sekarang ini, psikiater anak remaja di sini memang belum ada. Sehingga saya punya ketertarikan menangani perilaku anak-anak yang kebutuhan khusus. Nah, kembali pada anak yang tantrum, misalnya tadi ASD atau ADHD, nah ini kalau dia sudah memanipulasi keinginan nggak terpenuhi, dia tadi begitu hebatnya tantrumnya. Bagaimana nangani ini, Dok? Nah, penanganan seperti ini tentunya ini membutuhkan satu pengetahuan. Orang tua boleh menggunakan gadget untuk mencari informasi, tapi jangan salah bahwa gadget bukan satu alat untuk menyelesaikan masalah, untuk menentukan diagnosis. Sebagai informasi tambahan boleh. Nah, dari gambaran ini, pesan saya, terutama perilaku-perilaku yang hiperaktif, uncontrol, itu yang perlu mendapat perhatian dari pola makan. Pola makan seperti apa itu, dokter? Terutama kandungan-kandungan gula, ya, gula, terus coklat,
kasein, gluten, ya. Jadi kalau sumber-sumber itu bisa termonitoring, insya Allah perilaku anak yang tantrum tadi lebih bisa dikendalikan dan anak akan menjadi tingkat kepatuhan perintah akan lebih bagus. Jadi penanganan anak tantrum tadi yang saya sampaikan, orang tua tidak boleh dalam posisi atau pengasuh posisi berdiri, tapi harus sejajar dengan anak tersebut, kontak mata sejajar, berikan perlindungan, jangan sampai nanti dia menyakiti diri, membenturkan, atau kalau dia menggigit misalnya, menggigit orang tua atau pengasuh, nggak apa-apa, artinya langsung aja pegang hidungnya ya, atau kita bisa katakan tidak. Jadi cukup hemat kata, katakan tidak gitu. Dan nggak perlu harus pakai, karena di Bengkulu ini ada berbagai suku-suku, nggak perlu harus pakai bahasa dusun, nido atau macam-macam, harus tidak. Karena ini penting. Nanti kalau anak itu dari vaskes tingkat pertama membutuhkan bantuan, gunakan bahasa yang sederhana ya tidak. Jangan gunakan bahasa daerah. Karena nanti penanganan lebih lanjut, bahasa-bahasa yang kita gunakan bahasa sederhana, yang bahasa nasional. Dari diet yang sudah ditangani, sebagian besar kasus ini membantu. Tingkat kepatuhan, perintah, itu sangat menolong untuk pembelajaran, tantrumnya juga bisa berkurang, perilaku untuk pembelajaran anak ABK tadi, ASD, ADHD, dalam kegiatan pembelajaran yang diawali di rumah, kontak mata, waktu menolong, di sini pun diberikan satu kegiatan pembelajaran, ya alhamdulillah BPJS ini membantu, memberikan kesempatan 2 kali seminggu, setiap kali pertemuan 1 jam. Apakah itu cukup? Tidak. Tentunya penanganan di tempat ini, di Rumah Sakit Gading, keterlibatan orang tua sangat menolong. Jadi bagaimana membangun rapot, orang tua juga ikut serta, karena dalam kegiatan pembelajaran anak tersebut, peran orang tua itu sangat penting. Dan sebelum tadi dilakukan pembelajaran, diperlukan suatu tindakan asesmen, jadi penilaian. Apakah penilaian harus di rumah sakit, dokter? Tidak. Ada asesmen penilaian yang di Puskesmas itu sudah ada dari Kemenkes, ya, itu bisa digunakan. Jadi ada screening untuk anak autis spectrum disorder, untuk anak attention deficit hyperactive, ada itu screening. Jadi teman-teman sejawat sebagai partner bisa dilakukan, dan kader pun bisa dengan ciri-ciri yang tertera di modul tersebut. Begitu menemukan, ya segera nanti kita akan tangani. Dan ini kolaborasi yang perlu dilakukan. Dalam kolaborasi tidak hanya untuk kegiatan pembelajaran, ada screening dari tumbuh kembang, dari spesialis dokter anak juga terlibat, terus dari dokter neurologi anak, tapi sayang di sini nggak ada. Lebih banyak nanti dihandle oleh dokter spesialis anak. Begitu dokter spesialis anak merefer ke psikiater, ke tempat layanan, dan di sini anak tersebut dilakukan pembelajaran. Pembelajaran seperti apa itu, dokter? Dan sampai kapan? Nah, ini menarik sekali. Pembelajarannya sederhana dengan metode tadi perilaku, ya, jadi terapi ABA. Jadi ini adalah merubah perilaku, applied behavior application. Jadi di situ analisis, ya, jadi dianalisa. Jadi perilaku tersebut diperbaiki, dianalisa, yang kurang bagus di modalitas diperbaiki bertahap, mulai dari tahap duduk, perintah, kontak mata. Dari kontak mata kalau nanti dia bisa ada respon, yang awalnya sulit sekali ya kontak mata, makanya nggak ada yang salah kalau jatuh cinta pertama itu dari pandangan mata, ya. Jadi anak itu pun juga perlu
diajari kontak mata, begitu dipanggil nama, respon, ditingkatkan nanti. Ada tahap kontak mata, terus tahap imitasi, dan tahap-tahap selanjutnya. Begitu sudah tercapai perintah duduk, nah, itu nanti sudah modal, ditingkatkan lagi, tingkatkan lagi. Kalau itu nanti bisa dipenuhi dengan pola makan yang harus dijaga seperti yang saya sebutkan tadi, insya Allah nanti tahap-tahap selanjutnya akan bisa diikuti. Sekali pola makan tadi ada istilahnya dari orang tua yang punya anak dengan kebutuhan khusus, istilahnya bolong-bolong, ya, ada bolong sedikit, ya sudah, dalam 2 minggu yang sudah dibangun akhirnya nanti berubah. Dalam memperbaiki ini butuh perhatian khusus untuk penanganannya, ya. Jadi anak yang tantrum tadi, menyakiti diri, itu perlu segera ditangani. Terus bagaimana kalau anak tadi menggunakan gadget, ya? Jadi sekarang ini hampir sebagian besar di mana itu bagian dari substitusi. Orang tua milih amannya, milih nyaman, anak diberikan supaya nggak nangis. Padahal itu tidak bagus, karena ada beberapa kasus anak yang ketergantungan gadget. Seperti juga orang dewasa, kalau sudah ketergantungan sesuatu, penanganannya lebih serius lagi. Apakah dia boleh menggunakan gadget? Boleh, tapi harus dengan pendampingan. Jadi jangan dilepas, ya. Pendampingan, gunakan tadi pendampingan, dan itu harus ada waktu, karena stimulus itu juga akan berpengaruh di otak. Jadi harus didampingi tadi. Nah, dalam pendampingan utamanya bukan gadgetnya, komunikasi, terutama anak kebutuhan khusus. Jadi anak kebutuhan khusus, ya tadi sekarang ada kegiatan terapi stimulus dengan tadi alat, ya. Jadi lihat konsentrasi, bagaimana kepatuhan, sekarang ada ya alat-alat itu, dan itu membutuhkan ya modalitas yang tinggi lagi. Sebenarnya itu ya namanya alat penunjang, ya. Yang paling penting namanya penunjang, yang lebih utama adalah alatnya ada pada orang tua, di mana kontak mata, karena itu merupakan bahasa orang tua, hati, ya, dari hati orang tua. Jadi apakah gadget? Boleh, harus didampingi, jangan dilepas. Dan kalau anak punya kebutuhan khusus, ASD, Autism Spectrum Disorder, atau ADHD, atau gangguan pemusatan perhatian, sebaiknya harus didampingi. Terus juga terkait dengan hal tersebut ini berkelanjutan terus. Oleh karena itu, ibu bapak yang punya anak-anak kebutuhan khusus sebaiknya segera ditangani, karena ini memerlukan suatu kerjasama. Kalau BPJS seminggu 2 kali dan peran serta orang tua juga ikut serta, nanti bisa ditindaklanjutin di rumah pembelajaran itu. Dan ada buku penghubung di situ, dan terapis komunikatif juga nyampaikan ini pencapaiannya ini. Nah, itu ibaratnya dalam penata laksanaan itu seperti, kalau saya gambarkan itu seperti pesawat helikopter. Kenapa bukan pesawat Boeing atau jet gitu? Saya lebih memilih karena helikopter itu bisa menyesuaikan di tempat-tempat yang sulit, di mana ada 4 baling-baling. Baling-baling pertama itu anaknya, artinya tidak ada kondisi organik, memang betul-betul murni, nggak ada kejang, nggak ada gangguan-gangguan fungsi, ya, pendengaran, nggak ada gangguan tadi di saluran tadi pernapasan. Jadi murni tidak ada masalah organik. Yang termasuk di napas tadi ada mungkin gangguan di palatumnya, ya, di situ, dan dia tidak ada kelainan badan. Ini yang pertama, paling pertama. Paling kedua, ibaratnya itu peran OT, orang tua, bapak ibu. Nah, di sini
dalam penanganan seperti ini, saya senantiasa asesmen penilaian bukan pada anak aja, bagaimana pola asuh. Kalau nanti orang tua ada penyerta gangguan mood, gangguan suasana rasa, mau nggak mau anaknya juga ada. Sehingga paling pertama harus disingkirkan, anaknya nggak ada kondisi organik, kejang, nggak ada gangguan badannya, mungkin bibir sumbing atau gangguan palatum, itu kita singkirkan. Terus yang kedua, di mana orang tua ya, mulai dari bagaimana pola asuh, bagaimana gangguan penyerta orang tua, gangguan mood ya. Terus ada juga yang paling ini ketiga, ini pola makan. Jadi pola makan harus dijaga. Karena nanti kalau pola makannya terkontrol, yang seperti saya sampaikan harus dihindari faktor-faktor tadi, terutama manis, gula, ya, kasein, gluten, insya Allah itu akan membantu. 3 tadi. Yang keempat, di mana peran lingkungan, ya, peran lingkungan, di mana anak ini juga membutuhkan lingkungan. Begitu dia di lingkungan, tadi bagaimana dia harus bisa diberikan penghargaan, mungkin peluk cium, dikenalkan, ya. Lah lingkungan orang dewasa ini juga harus diberi informasi bahwa ini anak kebutuhan yang punya keistimewaan, ya. Jadi anak yang kebutuhan khusus itu tadi anak istimewa, lingkungan juga harus menunjang apa yang diperlukan. Jangan diberikan makanan-makanan yang sudah disampaikan tadi, karena bisa jadi karena nggak tahu, kasihan ini ada es krim, ada coklat, wah udah ya. Lah ini kalau nanti lingkungan nggak paham, nanti akan membuat pola yang sudah ditata jadi terganggu. Terus apakah ada penanganan khusus? Ya, kegiatan terapi. Jadi terapi perilaku tadi, satu guru, satu murid, dan peran orang tua. BPJS memberikan waktu seminggu 2 kali 1 jam, itu harus dioptimalkan sekali, dan di rumah harus ditindaklanjutin. Terus juga dietnya harus dijaga. Nanti orang tua bisa memberikan laporan perkembangan dari tahap dia bisa duduk, mau dipanggil namanya, bisa ngikuti renta, dan program lebih lanjut dari tahap awal, nanti ada tahap menengah, terus ada tahap lanjutan, sampai PR ini karena saya sampaikan bahwa anak tadi merupakan investasi masa depan, bisa saat remaja pun ini masih PR. Jadi penanganannya itu dari awal bagaimana membangun rapot orang tua, terus di pelayanan ya, dokter di tempat pelayanan, karena ini PR jangka panjang gitu. Sampai kapan? Ya kalau kita berbicara kualitas, ya tentunya membutuhkan kerjasama, komitmen, konsisten, konsekuen. Itu yang mungkin bisa saya sampaikan untuk orang tua yang punya anak-anak kebutuhan khusus, bagaimana menangani tantrum, dan semoga kasus ini bisa dibantu, dan jangan sampai nanti ada hal-hal yang membuat proses pembelajaran, karena kasus yang saya temui tadi anak kebutuhan khusus tadi bukan hanya, sekali lagi bukan hanya ASD, ADHD, ada yang namanya gangguan belajar. Gangguan belajar itu ada beberapa kasus, Bapak Ibu. Apa itu? Dia sudah masuk kelas 4, sama sekali membaca nggak bisa. Alasannya apa? Karena di lingkungan tadi itu kasihan, ini dinaikkan ya. Nanti pindah sekolah juga sama. Ternyata begitu dievaluasi di kelas yang sekarang ini, kelas 4, ada yang sudah kelas 5, orang tua kebingungan. Sudah dileskan, orang tua juga nggak paham bahwa apa masalahnya. Nah ternyata ada gangguan yang saya sebutkan tadi, gangguan belajar. Lah gangguan belajar itu ada klasifikasinya macam-macam, ada yang kombinasi, gangguan tentang membaca, gangguan tentang berhitung, ya. Lah dari situ itu membutuhkan penanganan khusus di situ. Gimana membedakan tadi, apakah ini memang anak yang mengalami
gangguan pemusatan perhatian, ya tentunya nanti kita bisa asesmen. Yang penting dia sudah tidak pada usia perkembangan anak pada umumnya. Orang tua harus segera, jangan nunggu sampai seperti kasus ini harus kelas 4 atau kelas 5 mau mendekati ujian, ya. Proses ini membutuhkan lebih serius lagi. Artinya serius itu bukan harus menunggu waktu, ya. Begitu awal sudah ada sesuatu yang pemusatan perhatian mudah teralih, terus yang tantrum, nah ini segera gitu. Itu yang mungkin bisa saya bagikan dari pesan pertemuan ini. Terima kasih, mudah-mudahan bisa ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.